saya itu cuma kalau minum nggak dipakai, tapi kalau di ladang itu dikasih kayak warnet, kayak terpal plastik untuk sayur mayurnya obat itu dipakai. Tapi kalau minumnya dari sumber Bu di situ, nggak ada solusi kayak gini. Ya Bu. Oke, berarti sudah memanfaatkan hanya untuk peruntukan pakai warnet penangkapan kabut itu kadang kering, kadang basah. Jadi lama-lama ya kita ada krisis Bu, tak pikir. Tapi kalau air hujan ini bisa dimanfaatkan seperti ini, alhamdulillah. Karena air hujan ini terlalu banyak loh Bu. Mohon izin Pak, Timbul tadi sudah muncul air hujannya Pak? Ya, sudah ini, sudah. Nggak masalah kan minumnya? Saya ini kan sudah dikelola, yang di ladang loh Bu ya, yang di hutan, maaf ya Bu, ini secara alami, pakai daun tales yang jatuh, bersih, bening, itu tak minum. Nggak apa-apa toh? Saya kan sesek kan, punya penyakit sesek mulai tahun 1995 sampai 2008. Itu obat nggak mampu dari dokter dari apa. Saya minum air dari dokter tanpa diproses, tapi saya ngisi itu cuma 1,5 liter, tak ambil 900 mili cuma. Itu tak minum semua 900 mili, itu napas bisa lega. Padahal obat di gunung loh ya, di alami hutan, gitu. Jenengan yang sudah tepat dan benar. Air hujan itu tidak diapa-apain sudah benar. Kenapa kemudian jenengan jadi sembuh, nanti kita bongkar. Alat ini tuh kan untuk model yang kayak Pak Kepala Balai Pak Timbul. Kalau untuk model jenengan itu udah mudah, itu udah melakukan, tidak masalah. Kalau model Pak Kepala Balai nggak ada model pengolahan, yang ngeyelnya terlalu banyak Pak. Modelnya begitu. Oke, next. Jadi Permenkes 50 per ppm ambang batas aman itu hanya 3, artinya nggak diapa-apain, langsung telan juga aman Pak. Di sisi kanan ini dari sisi kimia fisikanya semua memenuhi baku mutu. Tapi kalau belum bayi data gini, Pak Kepala Balai yang ngeyel. Terutama Mas Didit itu juga agak ngeyel ini modelnya. Jadi kalau bayi data seperti ini sudah benar, semuanya memenuhi baku mutu kalau yang kita pakai aturan Permenkes. Tapi kalau Pak Timbul ini lebih memakai dengan logika dasar yang paling sederhana. Wong airnya dari langit, ya kan Pak? Kabut aja jadi embun siap diminum. Lah ini embun dalam jumlah besar. Nah, karena model Pak Kepala Balai belajarnya di banyak tempat Pak. Jadi pusing, kalau kita kan belajar sama alam saja ya, jadi simple. Betul Pak Timbul, jenengan justru sudah tepat. Tidak masalah ini. Nah nanti kaitannya dengan kesehatan lanjutnya. Nah kita perkenalkan konsep ini dan harapannya nanti diterapkan ini. Tapi harus ada yang hati-hati nanti di konsep 5M, terutama di daerah-daerah kemiringan terkait dengan menabung, sistem yang menabung. Oke, konsep pertama adalah menampung kemudian mengolah. Nanti dulu Pak, menampung, mengolah. Kenapa konsep minum ini kita masukkan dalam konsep 5M kita? Karena harapannya ketika masyarakat itu merasa ada manfaatnya ketika minum, dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, macam-macam, mereka merasa butuh air ini. Ini pintu masuk kita untuk ke masyarakat. Dan nanti mohon maaf Pak Kepala Balai, Pak Timbul ini bisa dipakai edukasi testimoni ketika beliau minum air hujan yang tidak diapa-apakan. Beliau ini sudah tepat. Nah, di konsep menampung kemudian mengolah minum, yang keempat menabung ini. Karena menabung di daerah kemiringan ini nanti harus hati-hati konsepnya. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah, memunculkan masalah baru. Jadi konsep ini yang harus kita hati-hati. Nah harapannya apa? Harapannya adalah masyarakat kita itu mandiri soal kebutuhan paling mendasar, yaitu air. Siang ini kita duduk bersama punya amanah yang sama untuk menjaga konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Isinya apa pasal 33? Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah terjadi di BTS Pak? Ya, kita proses. Proses luwih untung ada yang menuju proses, lainnya belum.
Gitu. Artinya kita punya tanggung jawab bersama. Kebutuhan paling mendasar kita beli. Bagaimana kita akan bicara tentang kesejahteraan? Kalau tadi dijampaikan oleh Pak Kepala Balai, bagaimana kita itu dibayang-bayangi krisis 5 hal. Itu bisa selesai dengan ini 5 hal tersebut. Dengan memanen air hujan ini selesai. Ketika kita merasa krisis pangan, mungkin Indonesia khawatir krisis pangan, gitu loh. Bergetek aja bisa dimakan. Pak Timbul, sampean kan banyak di atas. Berbagai rumput bisa dimakan, betul nggak Pak? Iya bisa. Nah model beliau itu mengusahain kolu, apapun tertekan. Apalagi kayak pohon ditanam bisa dimakan. Tuh Pak. Itu. Jadi kalau saya nggak tak kosongin itu 1 tahun 100 biji harus ada di tengah-tengah singkong itu. Pak, Itu sudah kalau ada makanan teladan. kursi itu bisa tak makan. Hmm. Putih. Nah, Itu makanan yang paling khas sebenarnya itu. nanti kalau saya sampai didengar ya Pak, tolong bikinkan itu ya Pak. Ya, nanti Sebetulnya kalau Indonesia bicara krisis pangan itu aneh Pak. Hanya nggak pernah dikenalkan oleh generasi kita saat ini, sekitar kita itu bisa dimakan semua. Berapa jenis rumputan yang bisa dimakan? Mas Didi mau kehutanan rakyat yo. Aneh toh. Nek kehutanan yo ojo bicara tanaman keras toh, apa sampean arep nyokoti kayu jati. Loh, ini benar ini. Bahwa artinya ini terjadi krisis edukasi sampai bicara krisis pangan. Nah kenapa nggak diperkenalkan banyak umbi-umbian di sekitar kita bisa dimakan? Maka salah satu konsep saat kami itu ingin di daerah-daerah wisata yang alami sediakan makanan-makanan di situ endemiknya apa? Orang itu datang pengen tahu, oh di sini ini rasa singkongnya seperti ini, yang Philip Woods. Oh kami ingin di sini ini rasa kentangnya begini. Oh di sini ini rasanya daun singkong seperti. Bukan kok kemudian kemasan Pak. Kita nggak pengen itu. kayak kanyok. Nah, kanyok masih ada Pak. Ada. Wah, ditunggu Pak. Saya suka itu. Itu pastinya itu bakmi. Nah, menurut saya lupa ini yang justru harus dikembangkan agar generasi ke depan itu ngerti kita nggak akan yang namanya krisis pangan. Kemudian bicara tentang krisis air, Indonesia punya hujan yang melimpah. Ketika masyarakat kita belum berpikir tentang sistem manajemen yang baik, yang terjadi ya tadi itu. Hujan sebentar, mana-mana banjir, isi nama kadang-kadang bolak-balik bahasa begitu. Kemudian kemarau sebentar, di mana-mana kekeringan. Artinya kita ini kenapa nggak pernah kayak ini master manajemen kan kok keren banget gitu loh. Kenapa nggak berpikir hal mendasar ini kita kupas bersama, kita bikin konsep bareng. Iya Mas Didit. Aku yang bener Mas. Krisis-krisis yang lain itu bisa kita selesaikan dengan ini, memanfaatkan sekitar kita yang luar biasa. Ketika air saja masih beli, artinya kita belum cerdas secara finansial. Lu banyak tunggu ngaran cerdas kok mending. 1050 Itu sehari ya? Sehari. itu kalau caranya buat di depan villa pengusaha mager ya, pengusaha kayak kamar mandi gitu, aduh jangkauannya tambah tipis tuh. Saya tahu nyoba beli 125, dapat pengelola di kamar mandi itu dapatnya 335, tapi tarifnya ngambil 3.000 per kepala. Pak, nanti yang untuk penginapan macam-macam didorong gitu Pak. Ya. Anda bisa kok dengan aturan Bapak. Ya. Jadi kadang-kadang harus dipaksa untuk menjadi cerdas. Pak Timbul ini sudah memulai, beliau bisa cerita. Ini loh, gemes aku. Kalau tuku itu loh. Ini selanjut. Lanjut saja Pak. Nah nanti bisa ditawarkan ini ke masyarakat. Konsep penampungan manual, tapi kami akan lebih berbicara yang sudah pakai instalasi yang lebih praktis. Salam air hujan. Berkah, berkah, berkah. Salam konservasi. Hua, hua, hua.